Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Manakala Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, maka ada sebuah peringatan di sana. Bahkan kita bisa katakan ini sebagai sebuah ancaman. Karena kata-kata takwa artinya adalah takut dan hati-hati. Ketika kita mendengar perintah untuk bertakwalah kepada Allah, maka itu artinya takutlah kepada Allah, berhati-hatilah dengan urusan kita kepada Allah. Tapi dalam ayat yang sering sekali dibacakan, terutama oleh khatib Jumat yang tadi saya bacakan, Allah berseru kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang ini sudah beriman dan Allah mengakui keimanan mereka. Tapi pesan berikutnya adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Tidak cukup ittaqullah, harus ditegaskan dengan haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut. Hati-hatilah dengan Allah dengan sebenar-benarnya kehati-hatian. Peringatannya ada di akhir ayatnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah peringatan untuk kita semua. Sebuah peringatan yang tidak bisa kita remehkan, tidak bisa kita abaikan begitu saja. Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Hal ini begitu penting untuk kita perhatikan, sehingga Allah memberi pesan kepada orang yang beriman. Orang-orang yang sudah dipastikan keimanannya, mereka harus bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya ketakwaan. Ini hal yang harus kita perhatikan dengan hati-hati sekali. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Inilah sebabnya hidayah begitu mahal. Karena selama umur kita masih ada, selama kesempatan hidup kita masih ada, maka kita masih berjuang. Perjuangan kita berakhir ketika hidup kita berakhir. Dan perjuangan kita dinilai pada bagian akhirnya. Akankah kita mati sebagai keadaan muslim? Atau kita mati dalam keadaan melepaskan hidayah? Kita semua hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah agar hidayah ini tidak lepas. Tidak ada orang yang bisa menjamin dirinya akan mati dalam keadaan muslim. Tidak ada orang yang bisa menjamin akan mendapatkan hidayah ini selamanya. Oleh karena itu banyak penceramah, banyak khatib, banyak dai yang membuka kajiannya dengan mengatakan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Inilah nikmat terbesar. Inilah nikmat yang harus kita ingat-ingat bersama. Kita hayati bersama. Bahwa menjadi seorang mukmin dan muslim itu benar-benar nikmat. Kalau kita bukan muslim, kalau kita bukan mukmin, kita tidak tahu kebenaran. Dan kebenaran ini dengan mudahnya bisa dilepaskan. Banyak orang yang lahir dalam keadaan muslim, lahir dari orang tua yang muslim, dididik secara Islam, disekolahkan di sekolah-sekolah Islam, tapi akhir hayatnya sangat mengenaskan. Dia mati dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik. Ada orang yang hidup sebagai seorang muslim, bahkan menjadi aktivis dakwah, akhir hayatnya ada di tangannya sendiri. Mereka mati bunuh diri, mereka mati dalam keadaan menzolimi diri sendiri. Ada juga orang-orang yang berada di dekat orang-orang pilihan, orang-orang soleh, tapi tidak mampu menerima hidayah. Kita mengenal istri Nabi Lut alaihissalam, kita mengenal putra Nabi Nuh alaihissalam, dan kita mengenal Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, yang sangat menyayangi beliau, sangat melindungi beliau, sangat menjaga dakwah Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang kafir. Tapi beliau sendiri wafat dalam keadaan belum pernah bersyahadat. Oleh karena itu perbaharuilah keimanan kita, syukurilah keadaan ketika kita bangun pagi dalam keadaan beriman, ketika kita mulai terlelap dalam keadaan beriman, dan insya Allah kita menghadapi ajal kita kelak masih dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan kita semua mencapai akhir yang membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Because I'm happy, because I have the know.